Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yadrian, nomor WP 191 151 3015. Saya di sini akan menjelaskan laporan dari Praktikum Pengolahan Sinyal Digital, yaitu shift 1 online pada modul 2. Modul 2 itu berjudul tentang pembangkit sinyal dan operasi dasar pada sinyal. Tujuannya, mahasiswa dapat membedakan sinyal dan gelombang. Mahasiswa dapat mengenali parameter dasar pada sinyal. Yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan beberapa operasi sederhana pada sinyal. Dasar teori dari modul 2 ini yaitu perbedaan dari sinyal dan gelombang. Yang pertama itu informasi, adalah sebuah pesan atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol atau makna yang ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Yang kedua itu gelombang. Gambar gelombang ada seperti ini. Gelombang itu adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari gelombang akan mengikuti gerak sinusoid. Selain radiasi elektromagnetik dan mungkin radiasi gravitasional yang bisa berjalan lewat ruang hampa udara, gelombang juga terdapat pada medium di mana mereka dapat berjalan dan dapat memindahkan energi ke suatu tempat. Yang ketiga itu sinyal. Sinyal ini adalah gelombang yang memiliki muatan informasi di dalamnya. Pada umumnya, informasi akan memerlukan gelombang untuk berpindah. Suara memerlukan gelombang akustik, gambar memerlukan gelombang cahaya untuk memindahkan informasi. Gambar dari sinyal itu ini. Ini adalah contoh dari sinyal audio. Berikut adalah penelitian dari sinyal periodik, dan ini adalah gambar dari sinyal periodik dan sinyal discrete. Ini gambar dari sinyal discrete, dan ada operasi aritmetika sinyal, yaitu eh, ada penjumlahan dua buah sinyal dan lain-lainnya. Untuk percobaan pada praktikum ini, peralatan yang digunakan yaitu adalah laptop dan MATLAB yang dilengkapi oleh Toolbox DST. Untuk prosedur praktikum pertama pada percobaan ini yaitu pembangkitan gelombang kontinu sinusida. Perhatikan akan mencoba membagikan sinyal sinusida untuk itu. Untuk perhatikan akan mencoba membangkitkan gelombang sinusida. Untuk itu, perhatikan membuat program seperti yang ada di modul, yaitu frekuensi 100, T sama dengan 1:100 per Fs, S1 sim buka kurung 2 kali Pi kali T kali 5 tutup kurung, dan plot dalam kurung T, S1 dan tutup kurung. Pada praktikum kemarin saya sudah membuat pada ini di sini, itu percobaan 1. Frekuensi 100, T 1:100 SS, S1 Pi kali T, dan plot. Plot ini adalah untuk mengeluarkan fitur sinyal di MATLAB-nya. Dan ini bentuk sinyal dari uh, percobaan 1 tadi. Lalu, gelombang terbangkit adalah sebuah sinus dengan sebuah amplitudo AMP sama dengan 1. Frekuensi 5 Hz dan fase awal 0. Diharapkan Anda sudah dan perhatikan memahami parameter tersebut. Lalu, kita akan melakukan perubahan nilai. Yaitu pada S1-nya, yaitu mengubah 5 menjadi 10, yang sebelumnya 5 menjadi 10. Dan kemudian mengganti 15, dan perhatikan apa yang terjadi. Di sini saya mengubah nilainya ke 10, maka sinyalnya akan lebih rapat lagi ketika diplot, dan sini lebih rapat lagi ketika saya mengubahnya menjadi 15. Lalu setelah saya mengubah nilai pada 10, coba Anda edit kembali program Anda sehingga membentuknya persis seperti pada langkah 1, kemudian lanjutkan dengan melakukan perubahan pada nilai amplitudo. Pada S1-nya, S1 sama dengan 2 kali sin, 2 kali pi kali T kali 5.
Lanjutkan dengan merubah nilai amplitudo menjadi 4, 5, 6, sampai 20. Ini waktu saya mengubah S2 kali sinnya menjadi 2, yaitu nilai kerapatan dari gelombangnya cukup jauh. Dan ini menjadi 4, ini menjadi 5. Dan lalu setelah melakukan itu, kembalikan program praktikan sehingga menjadi seperti pada langkah pertama. Sekarang coba lakukan sedikit perubahan pada S1, yaitu menambahkan pi per 2. Apa yang nilai fase awal sebuah sinyal dalam hal ini 0 pi per 2 sama dengan 90 derajat. Sekarang lanjutkan dengan 45 derajat, 120 derajat, 140 derajat, sampai mati bentuk gelombangnya. Ini ketika pi per 2 yaitu 90 derajat. Gelombangnya seperti ini. Dan ini pi per 4. Ini pi per 2. Ini 180 derajat. Dan kita lanjut kepada bagian 2 yaitu pembangkitan gelombang persegi. Di sini akan kita bangkitkan sebuah sinyal persegi karakteristik frekuensi dan amplitudo. Buatlah sebuah file baru dan beri nama coba kotak M. Kemudian buat frekuensi 100 T sama dengan 1 banding 100 per Fs. S1 square 2 kali Pi kali 5 kali T plot TS line width, 2, lalu axis 0, 1, min 1 kali 2, 1 kali 2, tutup kurung. Di sini saya sudah mencobakan pada perubahan gelombang persegi, yaitu kenapa gelombangnya berbentuk kotak, karena di sini kita memakai square pada codingannya, lalu kita plot, maka sinyalnya akan berbentuk kotak. Coba Anda lakukan satu perubahan dalam hal ini. Nilai frekuensinya Anda ubah menjadi 10, 15, dan 20. Apa yang Anda dapatkan? Pada praktikum sebelumnya saya sudah juga mengubah ini pada 5 Hz, yaitu 5. Ini di sini saya mengubah S1 square 2 kali Pi kali 10 kali T menjadi 10 Hz, dan gelombangnya akan semakin rapat. Dan pada 15 Hz, gelombangnya akan semakin rapat lagi. Pada 20 Hz, dan akan semakin rapat lagi. Kembalikan bentuk program dan ubah pada fase menjadi 45 derajat, 120 derajat, 180 derajat, dan 225 derajat. Amati dan catat. Di sini pada fase 45 derajat, gelombangnya sangat renggang. Fase 225 derajat, gelombangnya sudah mulai terlihat. Dan berikutnya adalah modulasi. Modulasi adalah teknik memasukkan informasi pada gelombang pembawa. Modulasi juga dapat dibilang sebagai teknik untuk menghasilkan sinyal dari informasi dan data. Pada prinsipnya ada 3 macam jenis modulasi. Ada amplitudo AM, frekuensi EM, FM, dan massa dan fasa PN. Yang kita coba kali ini adalah modulasi AM, yaitu amplitudo dan frekuensi modulasi FM. Yang pertama kita cobakan adalah modulasi AM. Di sini saya sudah membuat pada modulasi AM. Untuk pertanyaan, jelaskan mana yang merupakan sinyal, gelombang, informasi pada simulasi di atas. Yang merupakan sinyal, informasi, dan gelombang adalah pada gambar ini. Yang merupakan sinyal adalah ini, amplitudo sinyal.
Karena sinyal ini adalah bagian dari gelombang, dan ini adalah gelombang, dan ini adalah informasi. Ganti frekuensi carrier dan amati perubahan yang terjadi. Lalu jelaskan. Dan pengaruh modulasi carrier pada AM. Lalu kita coba buka MATLAB mengganti pada modulasi AM. Kita mengganti frekuensi carrier-nya. Misalnya menjadi lebih besar. 40. Sekarang. Nah, seperti ini. Setelah kita mengganti frekuensi carrier-nya menjadi lebih besar, gelombang dari carrier wave-nya itu semakin rapat. Jadi pengaruh dari jika kita mengganti frekuensi carrier dari modul AM ini, semakin besar frekuensi carrier-nya, maka semakin rapat dari gelombang, informasi, dan sinyalnya. Jika semakin kecil frekuensi carrier-nya, maka semakin tenggang. Lalu, ganti nilai parameter M dan amati perubahan yang terjadi pada gambar. Apa saja pengaruh amplitudo carrier pada modul AM? Apa yang terjadi apabila amplitudo carrier lebih kecil atau lebih besar dari amplitudo maksimum informasi yang akan dimodulasi? Kita mengubah amplitudo carrier-nya. Ini adalah jika kita mengganti amplitudo karirnya. Ini terlihat sangat berbeda pada amplitudo yang biasa, pada codingan biasa. Di sini pada karir wave-nya, jika kita mengubah amplitudo karirnya lebih tinggi, maka akan semakin rapat lagi. Dan amplitude modulate sinyalnya akan semakin rapat lagi dan lebih rapat. Dan berikutnya itu modulasi efek. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan mana merupakan sinyal gelombang informasi. Pada percobaan saya, modulasi FM, ini adalah modulasi FM. Mana yang gelombang, mana yang informasi, mana yang sinyal. Mungkin sama pada modulasi AM tadi. Ini adalah informasi dari modulasi FM. Ini adalah sinyal. Ini adalah gelombang. Dan ini adalah sinyal. Lalu, ganti frekuensi carrier dan amati perubahan yang terjadi. Lalu jelaskan cari apa-apa saja pengaruh frekuensi carrier pada modulasi AM. Kita buka MATLAB-nya. Untuk modulasi FM, kita mengganti frekuensi karirnya ke C. Jika kita ubah lebih tinggi, loh. Maka jika kita mengganti frekuensi karirnya lebih tinggi pada modulasi FM, pengaruhnya adalah pada informasinya itu lebih rapat dari 10, yang kita ubah di sini adalah 40. Dan karir wave-nya juga akan lebih rapat itu pada gelombangnya. Dan pada sinyalnya, ini juga lebih banyak jika kita frekuensi karirnya lebih rapat dan lebih banyak.
Jadi bisa disimpulkan jika frekuensi kadarnya lebih tinggi, maka sinyal dan gelombang itu akan semakin rapat. Dan jika frekuensi kadarnya lebih rendah, maka akan lebih renggang pada gelombang dan sinyalnya. Baik, mungkin sudah habis yang saya jelaskan. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.